Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita terima hingga pada saat pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan sebagai bekal kami di sepanjang hari ini.
Sucikan, kuduskan kami, layakkan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah, yang boleh dinikmati oleh Tuhan bahkan sesama kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dari ujung rambut hingga ujung kakinya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Roh Kudus, yang boleh memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa. Yang terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mungkin ayat ini sudah sangat sering kita dengarkan. Bahkan ayat ini merupakan dan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Kita harus bercahaya, kita harus menjadi terang melalui sinar kemuliaan Tuhan yang kita miliki dan kita boleh bagikan kepada orang lain. Tidak mudah untuk menjadi terang, tetapi kalau ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kita, mengajari kita, untuk melakukan yang terbaik, melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa itu kebaikan? Kebaikan adalah keinginan yang tidak mementingkan diri sendiri, yang membaku hati dan bermurah hati kepada orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri artinya tidak egois. Artinya mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan dirinya sendiri. Nah, dalam bahasa Yunaninya yaitu agathosone, yang artinya bermurah hati. Nah, pertama, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang lain? Kita telah menerima kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita terlebih dahulu. Tuhan telah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kebaikannya setiap hari kita boleh terima. Yang pertama yaitu kita dapat baca di dalam Mazmur 23 ayat 6. Dikatakan bahwa kebajikan atau kebaikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita telah diberikan Tuhan kebaikannya. Bahkan mengikuti kita seumur hidup kita ketika kita percaya dan menerima Yesus. Dan yang kedua yaitu kebaikan Tuhan menginspirasi puji-pujian. Bahkan lewat puji-pujian kita boleh terberkati. Dan yang ketiga yaitu dan Yesus adalah gembala yang baik di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita bisa baca nanti di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 15. Nah, karena kita telah menerima kebaikan Tuhan terlebih dahulu, kita tidak akan dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak dapat membalas, tetapi kita dapat berbagi kebaikan kepada sesama kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Nah, dengan demikian, dengan melakukan kebaikan itu, kita dapat mempermuliakan Bapa di sorga. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di sini kita firman Tuhan telah mempersiapkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Firman Tuhan telah mengajari kita apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita hidup, dan bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita telah dipersiapkan dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan kita.
Nah, kebaikan itu mencakup tindakan dan memberi. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 1 Timotius 6 pasal yang ke-17 dan 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, tentunya kebaikan itu mencakup tindakan memberi, di mana kita diajarkan bahwa berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi harus menjadi gaya hidup kita sebagai manusia kepunyaan Allah. Kita harus suka melakukan hal itu. Karena kita adalah kepunyaan Allah, itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melakukan itu, artinya kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat berdampak. Kita mempunyai pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat. Di mana ketika akibat dari perbuatan yang kita lakukan, orang lain dapat merasakan keuntungannya. Keuntungan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan mendatangkan keuntungan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa keuntungannya buat mereka? Mereka boleh terberkati lewat uluran tangan kita, lewat perkataan kita. Mereka boleh bersuka cita. Bahkan mereka dapat mengucap syukur kepada Tuhan lewat keberadaan kita yang ada di samping mereka. Dengan demikian, kita dapat mempermuliakan Bapa di sorga. Dengan apapun yang kita lakukan, bila itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan, kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Lewat kehidupan kita, kita dapat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Sehingga kita boleh menjadi terang dan kita dapat menjadi orang-orang kepunyaan Allah. Hendaklah perbuatan baik kita itu dapat dilihat orang, dapat dirasakan orang. Sehingga terang kemuliaan Tuhan itu boleh juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, karena apa yang kita tabur pada akhirnya itu juga yang akan kita tuai. Di dalam Galatia 6 ayat 9-10 dikatakan bahwa sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika jangan menuai atau jangan menabur dalam daging, karena kita akan menuai dalam daging kita. Apapun yang kita lakukan pada saat ini, ketika kita mampu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, kita telah melakukannya itu untuk Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan kita, kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Pada akhirnya, kita akan menuai apa yang kita tabur di bumi ini. Mungkin kita nggak mendapat, tapi anak cucu kita akan diberkati lewat setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Itu sebabnya jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan menyerah berbuat baik, karena Tuhan yang akan balas berkat di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan telah mengajarkan kami untuk boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat kami boleh melakukan kebaikan, melakukan memberi, saling membagi, melakukan kaya dalam kebajikan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami tidak mampu Tuhan melakukannya sendiri, sebab itu kami perlu Roh Kudus untuk menuntun, mengajari kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami.
kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan dan aktivitas kami, tangan Tuhan yang pegang kehidupan kami. Kami akan berhasil ketika kami bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulaikan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam